Halo Toy Seekers, sekarang kita akan coba untuk unboxing. Sebenarnya bukan mainan baru. Bukan mainan barunya dua kali nih. Bukan mainan baru artinya rilisan baru, bukan. Karena ini rilisan lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan yang kedua adalah karena ini saya belinya juga second. Tapi ini adalah satu produk figur atau mainan robot yang kalau dibilang holy grailnya waktu itu. Saya punya versi Pet Labor-nya. Betul banget, ini bikinan Yamato yang terus lately berubah jadi Arcadia kalau tidak salah. Dan ini keluar dari series Macross. Nah, Macross-nya dari movie Do You Remember Love. Kita langsung akan lihat, ini skala yang terbesar 1/48. Bener ya? Paling besar ya? Atau ada 1/24. Saya sih punya yang 1/12 ya. Ada di rumah, cuman 1/24. Yang 1/12 ya. Itu nanti deh kita buka. Tapi kali ini saya punya Macross Do You Remember Love VF1S Roy Fokker. Dan juga nggak cuman ini, tapi ada Strike and Super Parts-nya. Oke, nggak pakai lama, yuk langsung kita unboxing mulai dari si unit pesawatnya dulu. Ini kalau dilihat dari kotaknya ya kotak hitam seperti ini. Tapi dia punya window, nah, seperti itu. Langsung kelihatan di sini si unitnya ini tadi. Katanya udah agak menguning kalau di zaman-zaman mainan ini udah melewati 10 tahun. Tapi kita coba langsung akan buktikan. Saya beli ini second sekitar 3 tahun yang lalu dari seorang seller atau kolektor yang ada di Singapura. Dan jujur belum pernah saya buka sama sekali, sehingga kita baru akan tahu sekarang setelah 3 tahun kemudian saya beli barang ini. For your info, saya punya versi Bandai DX-nya yang terbaru. Tapi ini saat itu adalah yang paling dicari. Dan dilihat dari plastiknya aja, ini udah menguning ya, kelihatan ya plastiknya ini. Langsung buka. Di dalam kotaknya ada pesawatnya beserta beberapa misilnya. Plastik ini nggak tahu untuk apa. Ada panduan transformasinya dan ada decal yang belum kepasang. Ada lagi sih ini untuk apa namanya, garansi, tapi kayaknya nggak akan kepake di Indonesia. Decalnya semuanya ada di sini. Mirip model kit, harus dikasih air, digeser, harus ditempel. Harus di weathering lagi atau enggak ya? Enggak tahu. Saya taruh di sini. Ini akan kita lihat nanti karena saya kayaknya nggak akan berubah jadi Batroid dulu. Tetap akan seperti ini. Kita langsung akan lihat fighter mode. Kalau dilihat dari warnanya sih belum ada yang terkena penguningan ya. Saya lupa, saya beli ini second atau dia MSIB ya? Nanti kita akan keluarkan. Oke. Dia dapat ini dibilangnya apa ya? Ini misalnya. Terus kemudian ini gun cannon-nya. Gun cannon kayak Gundam aja ya, tapi ya ini pilotnya, si Roy Fokker-nya. 148 ini mirip dengan rilisan Bandai yang terbaru. Sebesar ini juga. Bismillah, moga-moga semuanya baik-baik saja karena saya baru keluarin sekarang. Oke. Pesawatnya. Akan taruh di sini. Kita keluarkan satu-satu. Karena pesawat itu kerennya kalau dipajang dengan senjata-senjatanya ada di sebelah-sebelahnya. Saya pikirin tadi, kok ada ballpoint di sini. Terus baru saya taruh. Ngeluarinnya agak susah karena ini dijepit. Kayaknya harus dari bawah.
Orang banyak yang nanya kenapa di studio saya banyak mainan kan, padahal acaranya kebanyakan ramalan menggunakan kartu. Oke, udah saya keluarkan semuanya. Kita keluarkan. Kalau dilihat dari bahan-bahannya, ini diecast-nya cuma di bagian ini aja. Lainnya ini plastik. Kalau di sama Bandai juga kayaknya besaran Bandai punya. Tapi entah tulisannya kalau 1984 1984, apakah karena ininya namanya license-nya Big West 1984. Oke. Karena memang movie-nya keluar di tahun tersebut. Tapi ini clearly buatan tahun 2000-an. Kita akan keluarkan dulu rodanya di sini. Hati-hati banget. Moga-moga besi dan masih baik-baik saja. Oh, ujungnya besi. Benar nggak ya? Enggak nih. Nah, ini baru dingin. Wah, udah lepas guys. Moga-moga nggak patah. Oh, nggak patah. Fighter mode to girl walk mode. Oke, kita nggak akan rubah, tetap fighter mode. Tapi piye ini keluarinya, kayaknya kita harus nemuin sendiri. Kepalanya harus dinaikin dulu. Nah, keluar juga. Kok lihat ya. Oke. Roda yang di belakang, kalau dilihat dari plastiknya, ini kayaknya plastiknya udah mulai agak bagusan Bandai punya ya. Tapi kalau kelihatan begini tetap bagus-bagus aja kan. Ini emang biru sama merah ya, beda ya. Saya baru nyadar. Maafkan kepada para Macross fans di sini. Taruh botek. Gitu guys ternyata. Berarti kalau mengikuti ini arahnya akan ke luar. Nah. Wah, keren banget. School Squadron ya. Si insignianya kelihatan. Saya nggak tahu ini bisa dipasang nggak ya. Karena seharusnya ini bisa dipasang. Terus, oh ini ke bawah. Sini. Kalau akan kita posekan berarti akan seperti ini. Nah, para suhu model kit pesawat biasanya akan begini nih. Kita akan buka kokpitnya. Kokpitnya sih kosong, hitam aja, nggak ada apa-apa di sini. Di apa namanya displaynya. Tapi kursinya lumayan detail. Ini sebenarnya bisa didetilin sih. Coba kita dudukin. Mas Roy. Nah, seperti ini. Ini keren banget. Dimainin juga kayaknya masih oke. Semuanya masih intact, semuanya masih bagus. Warnanya juga masih oke. Mungkin nggak seputih yang seharusnya ya, tapi pewarnanya emang begini ya. Ini wing flapnya juga bekerja, masih bagus. Saya curiga MSIB ini, atau dia nggak pernah, karena nggak ada debu sama sekali di sini. Dan kita akan lihat ini missile dan sebagainya ini dipasangnya di mana. Oh, dijepit di sini, friends. Nah, oh keren kok. Nggak saya lepas plastiknya dulu, siapa tahu bisa dijual nanti. Oke. Dan oh, ini bisa dibuka ternyata. Pasang lagi, karena saya nggak mau mainin itu, langsung dipasang aja di sayap. Macross sendiri ini punya kenangan karena dulu waktu saya kecil, sekitar tahun 82, 81, itu mainannya ada banyak banget di mana-mana.
sampai akhirnya keluar movie-nya ini. Dan ini kayaknya nggak semuanya bisa dipasang, jadi mungkin akan begini saja. Oke. Nah, inilah dia. Oke. Kelihatan bagus. Oke. Nah, yuk sekarang kita akan coba untuk buka si super parts dan strike parts-nya. Apakah bisa akan dipasang, tapi ini kayaknya udah terlalu lama. Kita akhiri kontennya di sini, kita nyambung ke konten yang satu lagi.